Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Gusti Agung Oka Sudiatnyani, SE MSI AK, selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer dan teman-teman semua. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang sejarah akuntansi dan pengertian akuntansi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ekawati dengan NIM 21156440006 dari kelas 1F jurusan akuntansi perguruan studi D4 Akuntansi Manajerial. Adapun materi yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu yang pertama, sejarah akuntansi di dunia, yang kedua, sejarah akuntansi di Indonesia, dan yang ketiga yaitu pengertian akuntansi. Langsung saja pada subbab yang pertama yaitu sejarah akuntansi di dunia. Pada abad yang lalu, praktik akuntansi sudah ada dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun wilayah-wilayah yang menerapkan praktik akuntansi kuno tersebut yaitu yang pertama di wilayah Mesir yang sering dikenal dengan zaman Mesir kuno, di mana pada zaman ini sudah terdapat pencatatan menggunakan lembaran daun yang berguna untuk membantu dalam berdagang keluar daerah negara. Yang kedua, di wilayah Babilonia, di mana sering dikenal dengan zaman Babilonia. Ditemukan tabel-tabel yang berupa tanah liat yang berisi catatan-catatan informasi berupa jumlah uang dan barang yang diterima, nama orang yang memberikannya dan menerimanya, tanggal kejadiannya, dan ada juga tabel pengeluaran. Yang ketiga, di wilayah Cina. Pada masa Cina ini, terdapat beberapa dokumen yang menyatakan bahwa akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di kalangan bangsawan. Selain itu, terdapat juga pencatatan dan pengeluaran setiap harinya yang ditemukan dari tulisan manajer gudang yang bernama Confucius Muda. Yang keempat yaitu di wilayah Yunani. Pada zaman Yunani ini, terdapat dokumen yang bernama Zenon Papyri yang menjadi bukti bahwa akuntansi ada di Yunani pada abad keempat sebelum Masehi. Di dalam dokumen ini berisi banyak transaksi seperti meminjam uang dan aktiva lainnya. Nah, tadi merupakan sejarah akuntansi beribu-ribu abad tahun lamanya, yang mana akuntansi pada saat itu belum lengkap. Sekarang kita akan membahas sejarah akuntansi yang lebih lengkap. Di slide tersebut pasti teman-teman udah gak asing kan sama foto yang ditampilin. Dia adalah bapak akuntansi dunia yang bernama Fra Luca Bartolomeo Pacioli atau sering dikenal dengan nama Luca Pacioli. Pada tahun 1949, Luca Pacioli, yang merupakan ahli matematika asal Italia, menerbitkan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Protioni et Proportionalia, yang mana di dalam buku tersebut terdapat subjudul Tractus de Computis et Scriptoria, di mana di dalam buku ini berisi tentang pembukuan berpasangan. Di dalam buku perpasangan ini terdapat yang namanya debit dan kredit, di mana debit berasal dari kata debere yang berarti utang dan kredit berasal dari kata credere yang berarti percaya. Maka dari subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi di dunia. Kemudian, akuntansi berkembang di wilayah Eropa karena adanya kegiatan perdagangan di Venesia, di mana Venesia merupakan pusat perdagangan sehingga banyak negara-negara lain seperti Belanda dan Inggris yang datang ke Venesia. Nah, di Venesia menggunakan pencatatan dengan menggunakan pembukuan berpasangan, sehingga negara-negara lain yang saat itu sedang melakukan kegiatan perdagangan mengikuti sistem pencatatan dengan menggunakan sistem pembukuan.
Namun sedikit dimodifikasi dan nama sistemnya pun berbeda, di mana nama sistemnya berdasarkan nama tempatnya. Adapun sistem yang berkembang di wilayah Eropa seperti di Belanda dan Inggris yang dinamakan sistem kontinental. Nah, seiring berjalannya waktu, sistem akuntansi menyebar dari wilayah Eropa sampai ke Amerika. Sistem akuntansi yang berkembang di daerah Amerika diberi nama Anglo-Saxon. Sistem Anglo-Saxon merupakan sistem yang paling banyak digunakan karena sistem ini mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah dan melakukan pembukuan yang ada dalam satu bagian akuntansi, sedangkan sistem lain memisahkan antara pembukuan dengan akuntansi. Pada tahun 1973, dibentuklah Komite Akuntansi dengan nama International Accounting Standard Committee atau disingkat dengan IASC yang mengeluarkan standarisasi akuntansi internasional atau International Accounting Standard disingkat dengan IAS. Setelah itu, akuntansi dimodifikasi lagi menjadi International Financial Reporting Standard atau IFRS yang memiliki lembaga yaitu IASB, di mana IFRS berguna agar laporan pencatatan transaksi akuntansi terstandarisasi secara internasional supaya ada perbandingan antara perusahaan atau antar negara, ada standarisasi secara global. Sehingga ketika ada akuntan yang mengaudit laporan dari perusahaan negara lain, terdapat laporan standar yang sama. Nah, sekarang berlanjut pada subbab kedua, yaitu sejarah akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi di Indonesia mulai ada sejak masuknya penjajah Belanda di Indonesia pada tahun 1642. Para kolonial Belanda kala itu membangun perusahaan di Indonesia dan membuat sistem pembukuan dan diterapkan di Indonesia. Sehingga pada saat itu Indonesia menganut sistem akuntansi kontinental di perusahaan-perusahaan Indonesia. Setelah Undang-Undang Tanah Paksa dihapus pada tahun 1870, akuntansi mulai mencolok di Indonesia. Terlebih lagi, kaum pengusaha swasta Belanda banyak bermunculan di Indonesia untuk menanamkan modalnya. Dunia usaha berkembang, demikian pula kebutuhan akan akuntansi. Sejak kemerdekaan Indonesia atau mundurnya penjajahan Belanda pada tahun 1942 sampai 1945, mulai digencarkan upaya untuk menasionalisasi perusahaan yang dimiliki oleh pihak Belanda di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan semakin berkurangnya tenaga akuntansi di Indonesia, apalagi saat banyak warga Belanda yang kembali ke negaranya. Hal ini dikarenakan dulu pada perusahaan Belanda di Indonesia kebanyakan tenaga akuntan merupakan orang dari Belanda, sehingga ketika mereka kembali ke negaranya, tenaga akuntan di Indonesia menjadi berkurang. Akhirnya, pemerintah Indonesia mengembangkan ilmu akuntansi di institusi pendidikan di perguruan tinggi negeri untuk menambah tenaga akuntansi di Indonesia. Adapun perguruan tinggi negeri yang mengajarkan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, Universitas Indonesia atau UI pada tahun 1952, yang kedua Universitas Sumatera Utara atau USU pada tahun 1960, yang ketiga Universitas Padjadjaran pada tahun 1960, yang keempat Universitas Airlangga pada tahun 1960, yang kelima Universitas Gadjah Mada pada tahun 1964, dan yang terakhir yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negeri atau sering disebut STAN pada tahun 1990. Lalu, pada tanggal 17 Oktober 1957 didirikan sebuah lembaga yang bernama Ikatan Akuntansi Indonesia atau disingkat IAI yang memiliki tujuan untuk mewadahi dan membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Selanjutnya, pada tahun 1960, di Indonesia diperkenalkan akuntansi secara Amerika, yaitu sistem Anglo-Saxon, sehingga sistem pembukuan di Indonesia pun berubah dari sistem kontinental menjadi sistem Anglo-Saxon.
Kalian pasti bingung kan, kenapa tiba-tiba sistem akuntansi yang diterapkan di Indonesia berubah dari sistem kontinental ke sistem Anglo-Saxon. Adapun penyebab sistem di Indonesia berubah, yang pertama karena peristiwa konfrontasi Irian Barat pada tahun 1957 yang melibatkan Indonesia dan Belanda, sehingga berakibat pada seluruh ajar yang berada di Belanda ditarik dan melanjutkan studinya di berbagai negara, salah satunya adalah Amerika. Sehingga pada saat itu Indonesia merubah sistem akuntansi dari kontinental ke Anglo-Saxon. Yang kedua, adanya penanaman modal asing atau PMA, di mana negara Amerika menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga ketika ingin mencatat atau melaporkan modal tersebut, perlu digunakan sistem akuntansi dan digunakan sistem akuntansi Anglo-Saxon. Lalu, pada tahun 1974, Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Kemudian pada tahun 1984, Prinsip Akuntansi Indonesia mengikuti standar akuntansi internasional yang bersumber dari IASC, yaitu International Accounting Standard Committee. Selanjutnya, pada perkembangan berikutnya sekitar tahun 1994, akuntansi Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan, dan peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Barulah pada tahun 2008 muncul SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang mengacu pada International Financial Reporting Standard atau IFRS, sehingga ketika perusahaan Indonesia ingin membandingkan laporan dengan perusahaan dari negara lain, maka akan terdapat standar yang sama. Baik, kita kan tadi sudah mengetahui mengenai sejarah akuntansi baik di dunia maupun di Indonesia. Nah, teman-teman juga perlu tahu apa sih itu akuntansi. Jadi, pada subbab ketiga ini kita akan membahas mengenai pengertian akuntansi. Adapun pengertian akuntansi menurut para ahli, yang pertama menurut Sumarsono SR 2004 yang menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang memakai informasi tersebut. Yang kedua, menurut Sofyan Harahap 2005 yang menyatakan bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil sebuah kesimpulan oleh para pemakainya. Yang ketiga, menurut Sunyanto 1999 menyatakan bahwa akuntansi merupakan proses pengumpulan, pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian atau pelaporan dan transaksi-transaksi keuangan serta penafsiran hasilnya guna pengambilan keputusan. Yang keempat, menurut Wilopo 2005 menyatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Yang kelima, menurut Winarno 2006 menyatakan bahwa akuntansi adalah proses mencatat transaksi keuangan dan mengolah data transaksi dan menyajikan sebuah informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa akuntansi adalah proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, penyajian, pelaporan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi guna sebagai pengambilan keputusan bagi orang yang membutuhkan informasi-informasi mengenai laporan keuangan. Sampailah kita pada penghujung materi. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Jika ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Param Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.